Selamat jumpa para pemirsa saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Manusia sering berkata bahwa hidupnya indah, nyaman dan penuh pengharapan ketika kehidupannya diwarnai dengan canda dan tawa, kesehatan dan kenyamanan. Tetapi jika semua elemen itu sirna dari hidupnya, masih dapatkah ia mempunyai suatu pengharapan untuk menikmati kehidupan ini? Saya Dharma Sadono dari Al Karma TV. Hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Pendeta Julia Sianturi yang boleh dikatakan hampir seluruh hidupnya diwarnai dengan pergumulan dengan sakit penyakit. Selamat datang dan selamat jumpa Ibu Pendeta Julia Sianturi. Selamat jumpa Mas Sadono. Bu Julia, saya melihat ini satu kehidupan yang menarik ya, dari kehidupan Bu Julia Sianturi. Kalau boleh berbagi dengan kita di sini, bagaimana cerita mengenai masa kecil Ibu Julia sejak Ibu dilahirkan ke dunia ini? Oh iya, semenjak dilahirkan memang sudah sakitan dan terus sakit karena imun sistem yang tidak kuat, jantung yang lemah dan segala macam penyakit jadi cepat datang. Salah makan sakit, salah minum sakit, udara dingin sakit, udara panas juga sakit. Terus-terusan bolak-balik ke dokter, bahkan rumah sakit juga jadi langganan. Begitulah pertumbuhan saya sampai saya jadi lelah, sekolah juga jadi jarang, main-main sama teman-teman juga serba terbatas. Jadi saya merasa hidup saya ini kok seperti itu gitu. Jadi buat saya kehidupan seperti itu sangat menderita, membuat saya jadi frustrasi, depresi. Jadi frustrasi, depresi bukan penyakit orang dewasa. Dari kecil saya udah mengalaminya. Iya. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira kejadian ini berapa puluh tahun yang lalu dan di mana Ibu dilahirkan, Bu? Oh, saya dilahirkan di Bandung 55 tahun yang lalu. Ya. Jadi selama atau sejak 55 tahun sejak Ibu dilahirkan, selalu mengalami pergumulan dengan sakit penyakit. Betul. Jadi apakah juga banyak usaha untuk proses kesembuhan, untuk mendapat kesembuhan dengan mencari alternatif lain, misalnya ramu-ramuan tradisional ataupun cari dukun misalnya? Tentunya begitu ya. Karena udah obat-obatan dokter terlalu banyak, tidak juga berhasil, ya tentunya alternatif pun dipakai, jamu-jamuan, rempah-rempah, sampai pada akhirnya juga dibawa ke dukun, sampai dimandiin, ya sampai air kembang segala macam dilakukan oleh orang tua saya. Tapi tetap hasilnya tidak ada. Nihil. Dan ini masa-masa ini terus berlalu sampai, of course sampai sekarang. Tapi pada saat Ibu masih tinggal di Bandung, bagaimana dengan kehidupan misalnya selama SMP, SMA? Oh iya, diwarnai dengan sakit penyakit terus-terusan seperti itu saya. Pokoknya nggak ada berhentinya sakit lah. Jadi tentunya ini juga selalu mengganggu pelajaran, bersekolah dan lain sebagainya. Oh iya, sampai ada beberapa harus saya pindah sekolah karena ada beberapa peraturan sekolah yang tidak boleh terlalu banyak, tidak masuk. Jadinya saya harus pindah sekolah lagi, seperti itulah. Kalau boleh kami tahu, kira-kira pada saat itu bagaimana perasaan atau pemikiran Ibu Julia tentang kehidupan ini? Banyak orang kan punya cita-cita ingin tinggi dan lain sebagainya. Tetapi dengan dirundungnya dengan berbagai penyakit sehingga juga mengganggu pelajaran. Apa perasaan Bu Julia selama masa-masa itu? Ya sudah nggak ada harapan. Buat apa punya cita-cita? Nggak ada yang bisa dijangkau semuanya. Jadi saya pikir hidup sangat membosankan karena nggak bisa apa-apa lagi, tidak ada harapan. Ya barangkali mati saja. Begitu. Iya. Tapi kenyataannya Bu Julia masih hidup. Kenapa waktu itu tidak mengambil jalan untuk mencari mati saja? Ya takut juga. Takut juga karena kan orang bunuh diri katanya masuk neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Nah itu dia, makanya jadi bertahan walaupun dengan kemarahan, merasa tidak adil ya, dan dengan keputusasaan. Hidup ini menjadi sesuatu yang penuh kemarahan dan keputusasaan. Iya betul. Kalau boleh saya
tanya, kemarahan dan itu kepada siapa? Kepada orang tua, kepada penyakit, atau pada Sang Pencipta? Marah pada semuanya, termasuk pada Sang Pencipta. Kenapa mengizinkan terjadi seperti itu pada saya dan pada orang tua? Kenapa saya kok lahir di bumi ini seperti ini? Jadi marah sama semua orang juga karena iri hati, mereka sehat, saya tidak. Jadi saya marah pada semuanya, termasuk keadaan, termasuk sakit penyakit, dan marah juga terhadap diri sendiri karena tidak bisa mengatasinya. Ya, saya tahu Ibu Julia bukan seorang ateis, ya. Kemarahan pada Tuhan, ya, dan juga apakah juga sebaliknya juga selalu berdoa pada Tuhan untuk minta satu kesembuhan? Oh iya, saya berdoa terus, diajarkan secara Muslim, saya diajarkan, tapi tidak sembuh-sembuh. Jadi pada akhirnya pada suatu hari saya berdoa, Tuhan kalau gitu saya minta ketemu sama Tuhan, saya mau minta keadilan, saya mau bicara sama Tuhan, saya mau negosiasi. Itu yang saya bicara sama Tuhan. Jadi di dalam doa saya, walaupun diajarkan secara Muslim, saya minta bertemu dengan Tuhan yang benar, yang mana saya ingin lihat wajahnya. Jadi ada satu keinginan yang luar biasa di dalam hati Ibu Julia pada saat itu untuk mencari Tuhan atau hadirat Tuhan. Ketemu nggak? Oh, lama ketemunya. Saya ketemunya ketika saya di SMA. Baru ketemu ketika ada 2 mahasiswi dari satu universitas yang cukup terkenal di Indonesia mampir ke rumah lalu dia mulai bicara banyak hal sama saya. Lalu pada satu kesempatan dia tanya, Julia kenal nggak sama yang namanya Yesus Kristus? Nah, waktu saya bilang gitu, oh tidak. Lalu mereka menjelaskan, kenal, bukan kenal, tapi tahu, tapi tidak kenal. Lalu mereka menceritakan siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia bisa menyembuhkan, dia bisa melakukan segala perkara. Dan disitulah saya merasa, wow, barangkali ini orang yang saya cari. Jadi demikian, jadi sudah mulai ada setitik harapan bahwa ada satu sosok yang mampu memberikan kesembuhan. Lantas langkah selanjutnya gimana? Dia bilang, memangnya kenapa kamu sakit? Iya, saya terlalu banyak pertanyaan dan saya takut mati. Kalau mati sebetulnya kemana? Saya takut masuk neraka. Saya bilang gitu. Dia bilang Tuhan Yesus bisa bawa ke surga karena dia adalah satu-satunya jalan ke surga. Lalu saya bilang, saya mau masuk surga kalau saya mati, tapi kamu harus percaya sama Tuhan. Lalu saya bilang, bagaimana caranya? Lalu mereka mengajarkan saya berdoa, kita berdoa bersama-sama, lalu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pertemuan dengan Yesus itu melalui fase setelah berdoa dan sebagainya. Boleh cerita sedikit gimana kok sampai benar-benar merasa bahwa bertemu dengan Tuhan? Bertemu dengan Tuhan ya karena saya memang sudah nunggu jawaban lama, tidak ada yang kasih jawaban sama saya. Saya tanya ibu saya juga, kalau saya mati nanti kemana mami ya? Dia tidak bisa jawab, cuma bilang ya udah berdoa aja sama Tuhan. Bapak saya juga bilang, wah pokoknya kita berbuat baik aja dan berdoa terus. Ya kemana? Saya bilang kalau saya mati. Karena dokter bilang umur saya nggak sampai 20 tahun. Nggak ada yang bisa jawab. Jadi dengan diperkenalkannya saya pada Yesus Kristus, itu harapan tuh bukan setitik lagi buat saya. Bagi saya itulah satu-satunya harapan. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong saya. Harapan sekarang mulai timbul. Tetapi apakah penyakit terus juga hilang atau kau masih terus mengalami sakit penyakit? Nah, itulah mujizat yang saya alami. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya. Saya percaya bahwa dia adalah jalan keselamatan dan juga mampu menyembuhkan. Dan saya mulai betul-betul belajar tentang firman-Nya. Dan firman-Nya itu memberi kekuatan kepada saya. Dan saya mulai hidup, saya jadi diubahkan. Saya jadi riang selalu. Dan selalu memandang segala sesuatu yang tadinya pesimis jadi positif. Gak tukang marah-marah lagi ya? Marah saya udah hilang, udah lupa. Udah lupa sama marah. Dan sakit penyakit yang saya rasain jadi gak takut mati lagi. Jadi gak putus asa. Anyway kalau saya meninggal, saya masuk surga. Positive thinking saya itu membuat sikap hidup berubah. Dan hidup saya pun betul-betul berubah. Dan sakit penyakit pun mulai berkurang sedikit demi sedikit. Dan saya jarang ke dokter dan jarang masuk rumah sakit. Saya tahu mungkin ini Ibu Julia pada saat itu adalah satu-satunya di antara anggota keluarga yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lantas bagaimana reaksi orang tua atau kakak beradik atau saudara-saudara yang lain? Karena melihat perubahan hidup
dalam Iya. diri saya. Lalu mereka melihat, ibu saya terutama melihat, aduh ini anak kok berubah. Dan dia percaya kepada Tuhan dan dia nggak takut lagi. Dan di dalam sikap juga berubah. Jadi ibu saya mulai mendukung saya. Lalu mulai ikut sama-sama ke gereja. Ya, dan bahkan ketika saya masih belajar tentang firman Tuhan, ibu saya duluan dibaptis. Puji Tuhan. Ya. Jadi beliau lebih dulu secara ofisial Iya. Menerima Yesus Iya. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yang duluan tapi dia yang duluan jujur dibaptis. aja. Oh, bagaimana dengan Bapak dan saudara-saudara yang lain? Yang mengikuti seterusnya adalah adik perempuan saya yang bungsu. Lalu setelah itu beberapa tahun kemudian kakak saya yang perempuan. Tapi ayah saya sama adik saya yang laki-laki bertahan. Oke. Ya. Jadi kesaksian hidup ini membuat banyak orang bertobat, terutama di dalam keluarga. Betul. Lantas bagaimana dengan teman-teman Julia yang di kampus, yang di ya pertemanan lah sebagainya itu? Bagaimana? Apakah mereka juga merasakan dampak perubahan dari hidup Bu Julia? Oh iya, mereka bilang, wah kamu berubah ya sekarang. Jadi periang. Dan juga satu hal yang mereka perhatikan aja lagi adalah bahwa saya tuh menjadi yakin gitu orangnya. Yakin. Dan juga memberitakan Tuhan juga yakin. Ada satu orang yang sakit parah, sahabat saya. Dan dia tidak tertolong lagi. Ketika dia dalam kesakitannya dan putus asa, saya mulai bicara dan berdoa dengan dia. Mari kita berdoa pada Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan pada saya setelah berdoa, wow, sakit saya berkurang banyak. Amin. Ya. Iya. Nah, bagaimana sekarang dengan sekolahnya? Karir sekolah. Apakah tetap mengikuti cita-citanya yang dulu tidak pernah ada atau punya satu cita-cita baru di sekolah? Betul, itulah luar biasanya Tuhan. Yang saya pikir, tamat SMA aja udah bagus karena anyway udah bakal mati. Tapi Tuhan karena saya diberikan kesempatan hidup, saya bukan cuma melayani, bahkan sharing kepada orang lain tentang kesembuhan di dalam Tuhan dan keselamatan. Tapi juga saya diberikan kesempatan untuk sekolah terus sampai saat ini. Dan kalau tidak salah, waktu itu bukan sekolah pendeta kan? Bukan. Ambil jurusan apa Bu Julia? Waktu di mana? Waktu di Indonesia. Oh, di Indonesia saya ambil sastra Jepang. Oh, sastra Jepang. Iya. Ya, lantas kalau nggak salah Ibu Julia kemudian pindah ke California. Iya. Meneruskan sekolah. Yes. Meneruskan sekolah ya. Betul. Tapi sudah mulai bersuami. Iya, sudah. Nah, kapan kira-kira titik tolak Ibu Julia kemudian mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Wah, setelah saya lulus dari University of California Irvine, waktu itu saya mengambil jurusan ilmu politik. Saya pikir saya akan menjadi seorang jurnalis politik, tetapi saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Oke, gitu. Nah, kalau saya tidak keliru, ketika Bu Julia sudah tinggal di California, Bu Julia kembali mengalami suatu sakit penyakit yang sangat kritis. Bahkan kalau tidak salah, dokter sudah memvonis Bu Julia untuk tidak bakalan hidup lagi. Betul. Apa benar? Betul. Saya divonis 7 hari mati karena penyakitnya ada 2 kanker di dalam tubuh saya, 1 bisa dikimo, 1 tidak bisa. Jadi mereka bilang siap-siap. Bahkan operasi atau kimo pun tidak akan menolong, siap-siap untuk pulang kepada Sang Pencipta. Satu hal yang saya ingin tahu juga, pada waktu Bu Julia mengalami sakit yang luar biasa ini, yang sudah divonis untuk mati, apakah itu saatnya ketika Ibu Julia telah mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Sudah. Jadi setelah Ibu Julia mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, malahan menerima atau mendapat penyakit seperti itu. Betul. Lantas apa pergumulan, apa kira-kira pemikiran Bu Julia pada saat itu? Waktu itu apakah kemudian, Tuhan mau saya jadi hambamu, tapi kok malah saya mau mati nih?
pertama memang terpikir seperti itu, tapi kemudian saya berpikir lain. Kalau memang sudah selesai tugas saya di bumi, saya akan pulang ke rumah Tuhan dan saya akan bersama Yesus selamanya. Tetapi kalau Tuhan masih mau pakai saya, biar dokter bilang hari ini saya mati, kalau Tuhan bilang tidak, saya akan tetap hidup. Dan nyatanya saya hidup karena Tuhan memberi kesembuhan. Dan para dokter pun mengakui semua bahwa Tuhan yang memberi kesembuhan, bukan mereka. Boleh Ece elaborate atau boleh dikupas sedikit mengenai keputusan dokter itu? Waktu check up, mereka bilang, waduh, kansernya hilang. Seharusnya mendadak begitu aja? Enggak, setelah di kemo. Oh, setelah di kemo. Mereka sudah antisipasi tidak akan hilang. Tetapi ternyata hilang. Mereka bingung, baru kemo keempat sudah hilang. Lalu dokternya bilang, ini luar biasa, nggak pernah terjadi yang seperti ini. Lalu dia bilang begini, Julia, yang menyembuhkan kamu adalah Tuhan kamu. Karena kami semua tim dokter sudah menyerah. Saya tahu dan saya percaya bahwa tidak semua dokter atau tim dokter yang waktu itu merawat Bu Julia atau juga perawat yang merawat Bu Julia adalah orang yang mengenal Tuhan. Apakah dari kejadian ini juga memberikan satu dampak yang luar biasa kepada kehidupan rohani mereka? Ya, pertama-tama mereka suka bilangin sama saya, jangan senyum. Kamu harus prihatin, kamu harus sedih. Karena kamu udah mau mati. Tapi saya senyum terus dan saya mengatakan, Tuhan saya mampu menyembuhkan saya. Nah, tadinya mereka selalu anggap saya seperti aneh gitu. Tapi lama-lama mereka jadi nggak bicara lagi. Tapi ada satu nurse yang datang pada saya bilang begini, Julia, kamu menjadi berkat buat saya. Kalau kamu yang udah sekarat aja masih bisa senyum, seharusnya lah kami yang harus lebih lagi bisa bersuka cita. Dan karena kamu bilang Tuhan kamu berkuasa, maka kami juga percaya bahwa Tuhan kamu berkuasa menyembuhkan. Amin, amin. Banyak orang ya kalau ditanya seandainya punya kesempatan kedua, punya kehidupan baru, mereka mau apa? Banyak yang bilang, oh saya mau bersenang-senang, saya mau keliling dunia, mau lihat dunia ini. Nah, Bu Julia, kalau ini adalah satu kesempatan kedua, kehidupan hidup yang kedua yang Tuhan berikan Bu Julia. Bu Julia mau ngapain? Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, kalau Engkau berikan aku hidup yang kedua, hidup saya adalah untuk orang lain. Artinya saya ingin melayani lebih banyak lagi, terutama orang-orang yang kena sakit kanker. Dan Tuhan baik, dia nggak tunggu saya sembuh. Saya masih dalam keadaan baru selesai di kemo pun Tuhan sudah kirimkan banyak orang kanker. Melalui telepon juga datang ke rumah. Kami berdoa bersama dan ada yang beberapa yang terima Tuhan Yesus. Dan ada juga beberapa yang disembuhkan Tuhan. Seperti mengalami mukjizat. Jadi dari pengalaman hidup ini menderita kanker, kemudian bisa bersaksi dengan orang-orang yang mengalami kanker juga dan memberikan harapan kepada mereka. Ya, tetapi tentunya harapan itu pasti hanya ada di dalam Kristus. Betul sekali. Betul ya. Oke. Adakah hal-hal lain, aktivitas lain yang Bu Julia lakukan setelah mengalami kesembuhan ini? Ya, saya terus bersaksi di mana-mana dan saya mengunjungi orang sakit, berdoa untuk mereka dan juga banyak ibu-ibu yang mengalami kesusahan dalam rumah tangganya juga berdoa atau yang mau bercerai, saya juga berdoa untuk mereka dan mereka tidak jadi bercerai. Banyak sekali orang yang dikirim dan saya layani. Itu karena anugerah Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk terus melayani sampai saat ini. Kalau saya tidak salah, Bu Julia pernah atau sempat pergi melayani ke Kanada. Oh iya, betul. Sebagai kapasitas apa di sana? Oh, sebagai pendeta. Sebagai pendeta. Jadi ini adalah mulai pelayanan pertama sebagai pendeta. Betul. Selain menjadi pendeta, apakah juga terus melayani orang-orang yang di rumah sakit dan orang-orang yang menerima kanker? Semua orang sakit, dan juga orang-orang tua. Dan orang-orang tua. Tua, ya, yang kesepian. Ya. Oh. Sekarang kembali ke California. Jadi apa rencana Bu Julia selanjutnya dalam kehidupan ini? Menyelesaikan studi saya dan terus melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang sakit supaya mereka
tahu bahwa ada harapan di dalam Yesus Kristus. Ada rencana untuk kembali ke Indonesia mungkin? Ya, ada rencana tapi belum betul-betul pasti. Belum betul-betul pasti. Iya. Satu hal lagi yang saya ingin pertanyakan, mungkin kembali kepada masalah mujizat yang pernah dialami itu. Ya, kalau boleh sekali lagi berbagi dengan kita atau pemirsa di sini, ya, bagaimana perasaan Bu Julia pada saat mengalami hal-hal yang kritis demikian. Saya pernah mengunjungi Bu Julia waktu di rumah sakit, dan waktu itu pasti Bu Julia nggak tahu saya datang karena hanya dengan mata tertutup dan lain sebagainya. Pergumulan apa, kalau boleh cerita sendiri, apa yang terpikir atau situasi apa yang dirasakan pada saat itu, pada waktu saat seolah-olah tidak sadarkan diri? Penyerahan penuh kepada Tuhan bahwa kalau memang harus pulang ya pulang, tetapi Tuhan memberikan penglihatan bahwa saya pasti sembuh dan saya akan melayani Tuhan. Dan rasanya penglihatan itu begitu kuat, dan apakah mendengar suara Tuhan atau bagaimana? Apakah cuma ada dalam hati aja merasa bahwa memang Tuhan kirim orang-orang sakit juga Tuhan kirim yang udah sekarat semuanya. Ya, ada yang nelpon, ada yang langsung datang, dan mereka sama-sama di rumah sakit itu. Mereka bilang sama saya, kamu namanya Julia? Iya, saya dikirim Tuhan untuk bicara kepadamu bahwa kamu akan hidup dan kamu akan melayani Tuhan. Lewat telepon juga orang bicara begitu. Bahkan ada hamba Tuhan dari Indonesia, kamu namanya Julia ya? Iya, Tuhan kasih pesan sama saya, kamu akan hidup dan kamu akan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Tuhan juga memakai banyak orang-orang lain untuk memberi kekuatan kepada Bu Julia. Padahal tidak kenal. Kalau boleh, seandainya ada pemirsa di sini yang mungkin mereka juga mengalami pergumulan yang sama, entah itu dengan sakit penyakit atau kanker, nggak tahu stadium berapa, yang mungkin juga sudah berputus asa. Ada saran apa atau ada pesan-pesan apalah yang kira-kira Bu Julia bisa sampaikan untuk memberi kekuatan juga kepada mereka? Betul. Yang pertama adalah berserah penuh ya sama Tuhan, karena Tuhan yang punya nyawa kita. Tapi jangan berserah aja, betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau kita tidak percaya, bagaimana kita mengalami kesembuhan? Mereka harus bertemu Yesus, mereka harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya pasti mereka disembuhkan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Julia Sianturi untuk kesaksiannya yang luar biasa, tentu memberikan banyak berkat buat kita semua. Para pemirsa, hidup ini memang tidak selamanya selalu mulus. Kita sering menghadapi tantangan dan pergumulan, baik itu dengan sakit penyakit atau hal-hal lain. Tetapi ingatlah bahwa mujizat Tuhan terus berlaku dalam kehidupan manusia. Tuhan mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jangan pernah putus asa. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saya Dharma Sadono dari Al-Karma TV. Terima kasih untuk perhatian saudara. Sampai bertemu di lain kesempatan.